Hai 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 sahabat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini. Tentunya di Tarot Millennial Channel. Gak kerasa ya, kita udah masuk ke bulan Maret. Yang pastinya di bulan baru ini mudah-mudahan punya semangat baru, punya impian baru, dan punya harapan baru. Nah, mungkin kemarin gue sempet kepoin asmara zodiaknya Virgo. Kali ini gue bakal coba intip terkait asmara zodiak yang berlambang ikan. Ya, bener banget. Kali ini gue bakal coba kepoin asmara zodiaknya Pisces, tepatnya di periode kedua sampai 16 Maret 2022. Nah, kira-kira akan seperti apa? Jadi buat kalian semua yang berzodiak Pisces, wajib kudu harus tonton sampai videonya habis. Atau enggak mungkin gebetannya, kakak adenya, atau sahabat kalian berzodiak Pisces bisa pantengin juga ya. Tapi sebelum kita mulai pembacaan kartu tarotnya, seperti biasa gue ajak kalian semua buat ngelakuin ritual yang namanya di like, comment, dan subscribe, serta jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Langsung aja kita kocok kartu tarotnya. Kita intip asmara zodiak Pisces di periode ke-2 sampai 16 Maret 2022. Karena ini bersifat general reading, bisa jadi energi kalian yang terbaca, atau mungkin energi sahabat-sahabat kalian yang sama-sama berzodiak Pisces. Tapi mudah-mudahan sih buat kalian yang lagi nonton ini video, bisa jadi kartunya resonate dengan zodiak kalian, yaitu zodiak Pisces ya. Mudah-mudahan aja energi kalian yang bakal terbaca. Nah, kita pilih menjadi 3 kartu, merupakan kartu utama yang bakal ngejelasin, ngegambarin kondisi percintaan untuk zodiak Pisces. Nah, inilah ketiga kartu yang bakal ngewakilin asmara zodiak Pisces. Kita buka kartu pertama. Di sini ada Two of Swords atau 2 pedang. Bisa dilihat dalam gambarnya ya, ada cewek menyilangkan pedang dan matanya ditutup. Dan kartu pedang ini merupakan simbol dari elemen angin yang menunjukkan sebuah pemikiran ataupun pengambilan keputusan. Buat kalian Pisces yang masih single ataupun yang udah punya pacar, dalam percintaan kalian, bisa dibilang di sini kalian dalam sebuah dilema ya, dihadapkan pada sebuah dilema menyangkut tentang pengambilan keputusan gitu. Cuman yang jadi masalah, kalian belum tahu nih arahnya kemana, belum ada gambaran gitu. Konsekuensi apa, hal apa yang bakal ditimbulin dari pengambilan keputusan itu gitu. Ya kalian bingung gitu, mau milih A, mau milih B, tapi kalian nggak tahu, belum ada gambaran, belum ada bayangan sama sekali kedepannya akan seperti apa gitu. Nah, pertimbangan ini bisa berhubungan dengan asmara ataupun dengan pekerjaan, bisa berhubungan dengan asmara ataupun dengan keluarga, ataupun pertimbangan antara perasaan asmara A ke asmara B gitu. Yang pasti di sini kalian dihadapkan pada kebingungan, pada dilema terhadap sebuah pilihan gitu. 2 buah pilihan yang kalian belum bisa memutuskan, belum bisa take action. Jadi seperti itu kartu utama yang pertama menunjukkan adanya sebuah kebimbangan terkait pilihan. Untuk memperjelas kartu utama yang pertama, gimana kalau misalnya kita buka kartu tambahan? Sebenarnya apa yang melatar belakangin kebimbangan kalian dalam mengambil keputusan gitu. Di sini ada kartu Ace of Wands ataupun 1 tongkat, merupakan sebuah awalan dari sebuah effort ataupun bisa dibilang action, tingkah laku, ataupun ya lebih pada ke bersikap lah di sini. Kenapa kalian dihadapkan pada sebuah dilema? Karena kalian ngerasa ini udah waktunya, ini udah bener-bener momen yang tepat buat kalian buat ngambil sikap gitu. Gue gak bisa gini-gini terus, gue harus bisa ambil sikap, ambil action gitu kan. Tapi kalian tuh benar-benar belum matang banget gitu, belum tahu arahnya kayak kemana. Cuman kalau misalnya gue kaitin dengan kartu pertama, bisa diartikan percintaan kalian baik yang masih single ataupun yang udah punya pacar berada pada kondisi yang sangat sulit, berada pada kondisi yang sangat membingungkan untuk saat ini gitu.
Kalian harus benar-benar mempertimbangkan pilihan kalian, harus benar-benar bisa ngambil keputusan, karena kalian disudutkan oleh kondisi yang mengharuskan kalian, gue bener-bener udah harus take action, gak bisa kayak gini terus. Kasarnya seperti itu. Gue harus ambil sikap, gue harus bener-bener ambil keputusan, karena ini waktunya yang tepat banget. Walaupun mungkin gue gak tahu nih ke depannya kayak gimana, dan gue gak tahu mesti A atau B, tapi gue harus bener-bener ngambil langkah di sini. Itu yang bikin kalian ngerasa dilema gitu. Kalian pengen banget nih cepet-cepet ngambil langkah gitu, take action, bertindak. Tapi kalian belum tahu mesti kayak gimana. Itu kenapa kartu yang pertama ada yang namanya Two of Swords, kebimbangan gitu. Karena kondisi percintaan kalian mengharuskan kalian untuk segera mengambil tindakan yang kalian gak tahu ke depannya akan seperti apa. Next, kita buka kartu kedua. Akan ada kartu apakah? Akan memperkuatkah atau memperjelas? Kita lihat. Di sini ada kartu The Moon atau kartu bulan. Kenapa ada peribahasa yang menunjukkan, yang bilang sih bukan menunjukkan, bagai punduk merindukan bulan, yang berarti hal yang mustahil gitu. Nah, ini sebenarnya hampir sama artinya. The Moon ini merupakan sesuatu yang bisa dibilang mustahil, bisa dibilang fata morgana, bisa dibilang halusinasi, atau enggak bisa dibilang bayangan semu gitu. Nah, dalam percintaan kalian yang masih single, mungkin kalian ngerasa di sini entah mungkin sama pasangan kalian, sama gebetan kalian itu digantung terus, nggak ada kejelasan gitu. Sementara di sisi lain kalian punya urusan lain gitu, entah itu masalah hati juga, ada yang nungguin juga, atau enggak mungkin berhubungan dengan masalah pekerjaan, tapi kalian tetap digantung kayak di ghosting gitu, nggak dikasih kejelasan gitu. Itu kenapa keluar The Moon. Ini sebenarnya ya ada kaitannya dengan kartu pertama. Kalian dihadapkan pada sebuah dilema karena kalian ngerasa percintaan kalian itu kayak ilusi gitu. Kayak ini mah tipu-tipu doang, ini kayak gayanya mau ghosting gue doang, ini kayak PHP doang. Kasarnya seperti itu. Nah, buat kalian yang udah punya pacar atau in relationship gitu, kenapa kalian dihadapkan pada sebuah kebingungan, dilema atau kebimbangan? Kalian ngerasa dalam hubungan kalian ya hampir sama juga gitu, gak seindah yang kalian lihat. Walaupun misalnya kalian, wah ini indah banget segala macam hubungan gue, baik-baik aja, tapi gak seperti itu. Dalam hati kalian ada something missing gitu. Apa yang kalian jalanin gak sesuai dengan apa yang kalian pikirin, yang akhirnya jadi kayak hubungan kalian itu gak ada jiwanya gitu, kayak kosong doang, kayak ilusi, kayak bayangan semu. Itu kenapa kalian berpikir gue harus take action, gue harus ambil sikap, dan gue harus bisa memutuskan. Karena gue tekenin lagi, dalam hubungan kalian ngerasa The Moon, ngerasa kosong, ngerasa percintaan kalian itu hambar, hanya ilusi gitu, hanya tipu-tipu doang, hanya halusinasi doang. Langsung kita buka kartu tambahan untuk memperjelas kartu utama yang kedua, yaitu kartu The Moon. Kita buka, kita pilih secara acak. Di sini ada kartu, lihat ya, di sini ada kartu The Fool. Bisa dibilang The Fool ini melambangkan sosok ataupun misalnya sesuatu yang bisa dibilang maaf nih kasarnya itu bodoh, atau enggak polos, ataupun netral gitu. Dalam gambarnya bisa dilihat di situ, walaupun di depannya dia jurang, tapi dia tetap ngelangkah. Sementara dia masih ngelihat ke belakang, nggak ngelihat ke depan gitu. Ini menunjukkan bahwa kalian saat ini kayak ya udahlah nothing tulus gitu, istilahnya dijalanin aja gimana entar deh gitu. Kalian kayak jadi kayak masa bodoh, gimana entar aja gue puyeng gitu. Walaupun kalian udah mempertimbangkan nih. Jadi kesannya kalian kayak ikutin arus aja, kayak orang polos kayak gimana sih gitu. The Fool ini, kalian ngerasa gue bego banget ya, tapi gak apa-apa, lo gue ikutin aja jalannya kayak gimana, cara mainnya kayak gimana. Kalau misalnya kalian yakin dengan keputusan A atau enggak dengan keputusan B, di sini The Fool ini menunjukkan kalian harus ambil itu gitu.
Kalau misalnya kalian gak yakin, kalian mendingan gak usah main-main. Karena the fool ini menunjukkan sebuah yang netral. Kalau kalian yakin dengan apa yang kalian putusin, kalian kan tadi tuh sedang mempertimbangkan A apa B gitu, lagi dilema. Kalau misalnya kalian yakin pilihan kalian misalnya A, ya kalian lakuin. Tapi kalau misalnya kalian ragu, jangan. Karena esensial dari the fool ini lebih banyak pada kalian bisa berhasil kalau misalnya kalian punya keyakinan. Tapi kalau misalnya kalian ragu-ragu, mendingan gak usah. Karena kedepannya bakal kurang bagus dalam asmara kalian. Kita geser ke kartu utama yang terakhir, merupakan kartu utama yang ketiga. Di sini ada Eight of Cup. Eight of Cup ini menunjukkan sebuah kenangan masa lalu, sebuah hasrat untuk meninggalkan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue dilihat sih di sini, akhirnya di kartu utama yang ketiga bisa gue simpulin sih, udah bisa gue simpulin. Di sini kalian mempertimbangkan untuk meninggalkan percintaan kalian, entah itu yang masih single ataupun yang udah punya pacar. Karena kenapa? Kalau gue kaitin ke kartu utama yang kedua, kalian ngerasa hubungan kalian, asmara kalian itu ilusi gitu. Kayak fata morgana, gak real gitu, cuma tipu-tipu doang. Gitu, itu yang bikin kalian harus bertindak, take action gitu. Karena kenapa gue bilang seperti itu? Di kartu terakhir, Eight of Cup menunjukkan ada hasrat kalian tuh pengen meninggalkan, melepaskan perasaan kalian gitu. Eight of Cup itu kalian gak mau terurang kejadian-kejadian masa lalu yang menyangkut perasaan kalian. Gak mau lagi yang namanya baper, gak mau lagi yang namanya kecewa gitu. Dan kalian lebih milih ya udah gue lepasin aja gitu. Kartu ini lebih pada seperti itu. Jadi kasarnya sebenarnya ya kalian pengen nyoba rilis perasaan kalian, pengen netralin gitu. Dengan cara kalian mundur gitu. Kalian berpaling. Kalau misalnya dilihat dari kartu utama yang pertama, kartu utama yang kedua, dan kartu utama yang ketiga gitu. Ini sebenarnya pertimbangannya itu antara kartu yang pertama dengan kartu yang terakhir, kalian mempertimbangkan kalian tetap stay atau kalian lepas. Karena jelas banget di kartu utama yang ketiga, kalian pengen berpaling dan beranjak dalam hubungan kalian. Nah, gimana kalau misalnya kita coba lihat kartu tambahan terhadap kartu utama yang ketiga ini, kira-kira akan ada kartu apa? Akankah ini happy ending atau mungkin bisa ada sebuah perubahan situasi? Ya kita lihat, kita buka secara acak, pilih secara acak maksud gue ya. Di sini ada Three of Wands. Itu dilihat ya, di situ ada cewek bawa kayak lampu gitu, dan lampunya itu nerangin jalan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa kalian pengen meninggalkan kenangan-kenangan kalian atau berpaling dalam asmara kalian. Pertama, kalian ngerasa kalian punya jalan lain. Itu ditunjukkan oleh kartu tambahannya. Ada bawa lampu kan di situ, kayak lampu tuh hindarin jalan. Kalian punya goal lain, kalian punya arah tujuan lain gitu. Kalian nyoba nyari jalan yang terbaik segala macam, menyangkut terhadap masa depan kalian gitu. Entah itu yang berhubungan dengan asmara kalian, ataupun yang berhubungan dengan karir kalian, atau mungkin life goal kalian. Karena kartu Three of Wands ini, gue ingetin lagi, One itu berhubungan dengan effort, berhubungan dengan sebuah kerja keras gitu. Di sini kalian nyoba buat, ya kasarnya gue kayaknya mesti fokus dulu ke kehidupan gue gitu. Gue mesti nata hidup gue seperti apa. Dan gue nggak mau lagi misalnya terlalu di disturb gitu kan. Terlalu dibebanin oleh percintaan gue yang selama ini gue ngerasa kok percintaan gue juga kayak ilusi, kayak fata morgana gitu. Ternyata kartu penjelas yang ketiga menunjukkan hasrat kalian untuk berpaling, untuk ninggalin asmara kalian, untuk beranjak dari pasangan kalian. Kalian punya goal lain, kalian punya jalan lain yang kalian ngerasa kalian bisa
lebih bahagia lagi di situ. Kalian bisa lebih fokus di situ. Entah itu gue tekenin lagi terkait masalah karir kalian ataupun kehidupan kalian. Cuma kalau misalnya one itu atau enggak tongkat ini berhubungan banget dengan effort yang berhubungan dengan karir ataupun enggak kehidupan kalian gitu. Jadi bisa gue simpulin dalam asmara kalian at the end, kalian nyoba buat ninggalin dan lebih milih buat nata kehidupan dan masa depan kalian. Itulah tadi asmara zodiaknya Pisces di bulan Maret ini. Mungkin untuk lebih kompaknya lagi, lebih singkatnya lagi gue review ulang ya. Untuk kalian yang berzodiak Pisces, asmara kalian dihadapkan pada sebuah dilema yang mengharuskan kalian mengambil sebuah keputusan gitu. Dan walaupun kalian belum bisa ngelihat seperti apa efek ataupun akibat yang bakal timbul dari pilihan kalian. Kalian masih blank. Kalian bingung harus memutuskan sesuatu, tapi kalian belum tahu gambarannya kalau misalnya kalian milih A seperti apa, milih B seperti apa. Tapi kondisi mengharuskan kalian buat take action. Karena kenapa? Karena kalian ngerasa percintaan kalian itu bagaikan ilusi gitu. Hanya tipu muslihat gitu. Kayak semu gitu. Walaupun indah segala macam tapi kosong, gak ada jiwanya. Entah mungkin kalian ngerasa kalian digantung, ataupun di PHP, ataupun di ghosting, ataupun mungkin gak ada kejelasan dari gebetan kalian, dari pacar kalian. Dan akhirnya kondisi tersebut memaksa kalian untuk act like a fool gitu. Bertindak kayak orang yang bego, kayak orang yang polos gitu. Pokoknya gimana antar aja deh gitu, ngikutin arus aja. Tapi gue tekenin lagi, kalau misalnya kalian yakin dengan pilihan kalian lakuin. Kalau misalnya kalian ragu-ragu, mendingan gak usah, karena gak bakal baik ke depannya gitu. Nah, kenapa kalian ngerasa berada dalam dilema dan ngerasa percintaan kalian itu kosong gitu, tipu-tipu, ilusi doang gitu? Karena kalian ngerasa dalam asmara kalian itu gak ada hal yang bisa dibilang ya udah gak sesuai lagi dengan perasaan kalian. Dan kalian pengen di sini mencoba buat beranjak, berpaling untuk menghindar, bisa dibilang untuk ninggalin asmara kalian. Karena kenapa? Kalian mulai mikir di sini, mendingan gue fokus sama hidup gue, mendingan gue fokus sama karir gue, mendingan gue fokus sama life goal gue daripada gue keiket sama asmara yang gini-gini aja, yang ternyata ujung-ujungnya juga ya kayak ilusi, kayak tipu-tipu doang gitu. Dan kalian udah mulai ngelihat kayaknya gue bisa deh, kayaknya gue bisa lebih baik lagi kalau misalnya gue fokus ke hidup gue, ke karir gue. Ini ditandai dengan adanya kartu penjelas terakhir ya, yang menunjukkan bahwa kalian itu sedang mempertimbangkan kehidupan kalian. Itu entah menyangkut karir atau menyangkut masa depan kalian, dan kalian nyoba ngesampingin perasaan kalian. Karena di sini kalian udah mulai lelah banget yang berhubungan dengan masalah asmara kalian. Kalian pengen kayak neken loh, nggak terlalu fokus ke situ. Kalian pengen bisa move on dari perasaan kalian. Pengen coba gue nggak mau terlalu fokus banget, terlalu dibawa pusing oleh yang namanya asmara. Ini waktu gue buat fokus pada kehidupan gue, pada karir gue. Lebih seperti itu gitu. Jadi yang bikin dilema itu gitu. Kalian ngerasa percintaan kalian tuh ngerasa ilusi, hambar segala macam, tapi kalian belum tahu ini mesti kayak gimana. Tapi kalian tahu kalau misalnya kalian nggak bisa terus-terusan berada dalam kondisi seperti ini. Kalian punya yang namanya cita-cita, masa depan, dan karir kalian. Kalian lebih milih ke situ, lebih mengarah pengen fokus ke situ dan ninggalin masalah asmara kalian. Cukup sekian aja pembacaan kartu tarot kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Silakan buat yang positifnya diambil sebagai penyemangat, yang negatifnya dibuang jauh-jauh aja. Jangan terlalu dibawa baper ataupun jangan terlalu dibawa suges ya. Ingat, ini hanya hiburan semata, jangan terlalu diseriusin. Yang baik-baiknya silakan diambil, yang jeleknya gue tekenin lagi dibuang aja jauh-jauh.
Gue Juan, mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang ataupun ada kata-kata yang salah dalam penyampaian kartu tarotnya. Dan gue ucapin thanks udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa di nyalain notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan updatean terbaru di channel ini.